Siapa yang kenal dengan Hasan dan Husain? Siapa Hasan dan Husain? Masya Allah, anak Ali dulu. Nah ini hadiahnya. Kasih semuanya. Semuanya satu hadiah. Karena gak ada hadiah lagi. Kasih. Jangan ada yang cemburu ya. Langsung dari beliau. Abis itu ini nih. Jangan yang ini. Ya gitu. Hampir satu nih. Dan Hasan Husain itu putranya Ali bin Abi Thalib, cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Rasul itu kan suatu saat Rasul kemudian dengan para sahabat persis seperti ini. Para ulama mengatakan kalau ingin melihat bagaimana dahulu majelisnya Rasul, maka lihatlah majelisnya para ulama, majelis pengajian seperti ini yang kita lakukan dulu, ini dilakukan oleh Rasul dan sahabatnya. Alhamdulillah. Nah, suatu saat sedang seperti ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam biasa. Kemudian di tengah Rasul ada kurma. Tiba-tiba cucunya Rasul Hasan itu, Husain, datang dan makan, ngambil. Dia sangat kecil kan gitu. Datang kecil cucunya Rasul ini, datang ngambil, kemudian diambil, dimakan tuh kurma itu. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Ditarik Pak Husain. Kemudian, wahai Husain, apakah Anda tidak tahu bahwa kita ini tidak boleh memakan makanan dari sedekah? Jadi kurma itu yang ada, sahabat ngasih Rasul, ya Rasulullah ini sedekah. Sifat Nabi itu, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya untuk makan makanan dari sedekah kecuali hadiah. Itu nanti kisah Salman Al Farisi. Ketika beliau itu, ini tentang kisah orang yang mencari kebenaran, orang hijrah. Tema hijrah itu kisah Salman Al Farisi cocok untuk disebutkan. Beliau itu dikasih tahu sama pendetanya, Nabi yang terakhir itu akan muncul nanti di kota yang penuh dengan pohon kurma. Itu Yathrib, Madinah. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah itu, singkat cerita, pendeta itu ngasih tahu ciri-cirinya. Dia itu tidak makan sedekah, tapi makan hadiah. Salman Al Farisi ketika di Madinah hadir. Kalau benar dia Nabi, kata Salman Al Farisi, orang Persia, Salman Al Farisi itu orang Persia, datang berkata, ya Rasulullah, ini hadiah, ini sedekah untukmu, kurma. Kemudian Rasul ambil, Rasul letakkan dan nyuruh sahabat-sahabatnya silahkan makan. Kemudian kata Salman, sedikit pun Rasul tidak mengambil kurma itu, karena itu sedekah. Rasul nggak makan, nggak boleh. Besoknya kata Salman, ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, Salman tuh bawa lagi kurma tuh. Ya Rasulullah, ini hadiah dariku. Kemudian Rasul ambil, kemudian memerintahkan pada sahabat-sahabatnya untuk ikut makan bersama dengan Rasul. Karena itu hadiah. Kata Salman, subhanallah, ini tanda yang kedua. Ketika saya sebutkan ini hadiah, Rasul makan. Kalau waktu kemarin sedekah, Rasul tidak makan. Sampai akhirnya Salman tuh ingin melihat tanda yang ketiga yang dikasih oleh gurunya. Tanda yang ketiga tuh ada tanda kayak khotam, cincin di pundaknya Rasul. Ketika itu sedang terjadi pemakaman di Madinah. Salman tuh ingin berusaha melihat tanda di sini. Berusaha ingin melihat di pundaknya Rasul itu ada tanda seperti cincin kayak di sini di pundaknya. Kemudian Allah turunkan wahyu melalui malaikat Jibril. Wahai Muhammad, ini Salman Al Farisi. Dia ingin melihat tanda kenubuahan kenabian Anda yang ketiga. Maka kasih lihat yang di pundakmu itu ya Muhammad. Kemudian, wahai Salman, ini yang ketiga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Husain makan kurma, itu kurma sedekah, nggak boleh. Rasulullah semua ini jarinya dimasukin ke mulutnya Husain, sambil dipukul ya, sampai Husain pengen muntah. Kemudian kata Rasul, wahai Husain, apa Anda tidak tahu kita ini nggak boleh makan dari makanan sedekah? Lihat Rasul,
Seperti itu Rasul mengkawal keluarganya dari neraka. Hari ini anak kecil dipukul seperti, wah mana kemarin, kan gitu. Anak kecil nggak tega dibuat seperti, biarin aja masih kecil. Gak ada kata itu Rasul, gak kenal kamus itu. Hasan Hussein masih sebesar ini tuh di belakangnya. Tapi sudah Rasul pundak ini, keluarkan Hussein. Apakah Anda tidak tahu kita nggak boleh makan dari sedekah? Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, kisah Umar bin Abdul Aziz. Kisah yang berapa? Yang 10 menit lagi. Ustaz Dinas, azan yang berapa? Yang 7 Yang 7. Berarti masih banyak. Kisah yang kedua, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, siapa yang tahu Umar bin Abdul Aziz? Tapi tidak ada hadiahnya. Siapa yang kenal dengan Umar bin Abdul Aziz? Ini hadiahnya Ustaz. Tapi pegang aja tapi. Pegang aja, di foto banget. Umar bin Abdul Aziz, sampai ulama ada yang mengatakan beliau itu adalah Khalifah Rasyidun yang kelima. Seakan-akan disederajatkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang kelimanya Umar bin Abdul Aziz, padahal umurnya jauh. Kisah Umar bin Abdul Aziz itu seorang pemimpin. Waktu saya pernah ngisi kajian di Darul Matin, pemimpin setengah bumi makmur di bawah kepemimpinannya. Setengah bumi makmur. Hari ini siapa yang bisa melakukan penelitian ini? Cek semua rumah, kasih amplop isinya 100.000, 200.000. Berapa rumah yang menolak amplop ini? Silahkan dites. Gak ada, pengen tambahan. Gak ada. Yang punya mobil itu pengen terima. Yang berdasi berjas juga, wah rezeki amplop ini pagi hari. Tapi lihat di zaman Umar bin Abdul Aziz, saking besarnya keadilannya gitu. Sampai hewan merasakan keadilannya. Di zamannya Pak, itu nggak ada serigala yang berani menerkam para domba, kambing-kambing yang sedang dikembang. Nggak berani. Makanya tiba-tiba suatu pagi seorang wanita Baduy pedalaman itu ketika melihat serigala sedang memangsa kambing, wanita itu langsung teriak, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umar wafat, Umar wafat, Umar wafat. Itu penduduk kampung, pagi-pagi ngomong Umar di mana, kita di mana. Dan saat itu belum ada TV berita, apalagi apa sih, sosmed, TikTok yang paling canggih. Hati-hati. Handphone itu mematikan kepekaan generasi, dan itu sangat bahaya. Kata Rasul, kata Allah, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Itu nanti temanya. Jangan kasih harta ke anak yang belum masuk usia rasyid. Belum masalah. Tadi ceritanya orang sudah lepas ya. Umar bin Abdul Aziz. Pagi hari itu sampai ada serigala yang makan kambing. Perempuan itu saking yakinnya, hari ini pasti Umar wafat, orang yang teradil di muka bumi ini setelah Rasulullah dan para sahabat. Firasat wanita Baduy itu luar biasa. Sampai benar ketika dicek dapat kabar pemimpin kaum muslimin wafat, Umar bin Abdul Aziz. Itu cuma karena melihat apa? Hari itu serigala sudah menerkam kambing. Sebelumnya 2 tahun 5 bulan setengah bumi makmur di bawah kepemimpinannya. Buktinya apa? Ini uang zakat dari Jazirah Arab, dari Mesir, kemudian sampai ke Afrika. Ini ambil zakat, Bu, ngetok-ngetok rumah. Assalamualaikum, Pak, ini ada zakat dari pemerintah. Terima kasih. Masih banyak kebutuhan kami di dalam, gak butuh, terima kasih.
Datang lagi, tok assalamualaikum, Pak, ini ada zakat dari Amir Mu'minin, terima kasih, masih banyak. Tok ini ada zakat. Sampai ke negeri Afrika, Bu, bayangkan tidak ada satu rumah pun yang menerima zakat pada saat itu. Hari ini yang punya roda 4 pun menerima zakat. Ada kalimat luar biasa tentang peradaban Islam. Dahulu rumah sakit itu gratis, sampai orang kaya juga nggak dipungut biaya. Hari ini yang miskin harus bayar. Siapa yang paham kalimat ini? Rumah sakit di zaman kebesaran Islam itu semua gratis, sampai yang kaya dia itu masuk rumah sakit 3 hari ini dikasih amplop sama pemerintah sebesar uang kalau dia bekerja selama 3 hari. Ini apa yang amplop uang dari mana pemerintah? Kenapa? Karena ini untuk menutupi kebutuhan 3 hari kemarin nggak bekerja karena masuk rumah sakit. Keluar rumah sakit dapat amplop. Hari ini yuk Ditagih amplop. ditagih amplop gitu. Nggak punya amplop, nggak dilayani. Nggak punya amplop gitu ya. Semoga Allah mengembalikan kebesaran Islam. Amin. Izin azan dulu. Azannya mungkin bisa